It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Anak-anak, jangan lupa ya mengerjakan PR yang sudah ibu minta. Besok akan dikumpulkan. Ayo dibereskan, bersiap pulang. Dadah semua. Dadah. Sampai besok. Hai Ina, sebelum pulang kita bermain dulu yuk dengan teman-teman yang lain. Andi, kita kan ada PR dari Bu Guru. Nanti kalau tidak sempat ngerjain gimana? Sebentar saja kok Ina, tidak sampai sore. Kalau aku jadi Ina, aku ikut main dulu nggak ya? Pasti asik tuh main sama Andy. Gimana kata teman-teman, main dulu atau pulang dan kerjain PR? Wah, ada yang bilang main dulu. Ada juga yang bilang pulang saja. Kalau Ina, apa yang dia pilih ya? Ikuti terus ibadah online Starkid yang super keren ini sampai akhir. Seru loh kisahnya. Dan ada kisah Alkitab yang super keren hari ini. Jadi siapkan dulu buku Alkitabnya ya, untuk kita baca ayat bersama. Fokus, no food and drink, supaya konsentrasi mendengar firman Tuhan. Nanti sesudah ibadah online, baru boleh makan dan minum, oke? Kita hormati kehadiran Tuhan selama ibadah online ini dengan mengikuti sampai selesai ya. Yuk, klik like, subscribe, dan share link online Starkid ini supaya lebih banyak teman-teman kita yang mau ibadah online Starkid. Teman-teman, yuk kita berikan yang terbaik bagi Tuhan dengan lagu pujian dan sembahlah Tuhan kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu sehingga hari ini kami masih bisa memuji dan menyembahmu. Roh Kudus, mari Engkau hadir bersama kami sehingga kami mengerti firman yang akan Engkau sampaikan pada kami. We love you Jesus. Amen. Be responsible, be safe, be respectful. Hey, hey, hey! Be responsible, be safe, be respectful. Hey, hey, hey! I was the line leader today because my teacher said I was responsible that way. And when I walked to lunch, everyone followed me. It was cool, it was good, it was great to be. Be responsible, be safe, be respectful. Hey, hey, hey! Be responsible, be safe, be respectful. Hey, hey, hey! I had to go to the clinic today, so I went with a friend because it's safer that way. And 2 by 2, she walked next to me. It was cool, it was good, it was great to be. Be responsible, be safe, be respectful. Hey, hey, hey! Be responsible, be safe, be respectful. Hey, hey, hey! I raised my hand in class today because I respect my friends that way. And when I raised my hand, the teacher called on me. It was cool, it was good, it was great to be. Be responsible, be safe, be respectful. Hey, hey, hey! Be responsible, be safe, be respectful. Hey, hey, hey! Treat others the way you wanna be treated. That's the golden rule. Being responsible, safe, and respectful will always, always
respectful. Hey, hey, hey! Bila meminjam buku, kembalikan segera. Dan janganlah kau lupa, tak boleh dibawa berlama-lama. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Bila pinjam mainan, kembalikan segera. Tetapi jangan lupa, simpan pada tempatnya. Mari belajar bertanggung jawab. Mari belajar saling menjaga semua. Halo semuanya. Bila meminjam buku, kembalikan segera ya. Lalu, bila meminjam mainan, simpan lagi pada tempatnya. Setuju? Bila pinjam mainan, kembalikan segera. Tetapi jangan lupa, simpan pada tempatnya. Mari belajar bertanggung jawab. Mari belajar saling menjaga semua. Mari belajar bertanggung jawab. Mari belajar saling menjaga semua. The Bible. It's 66 books of history, stories, letters, and poetry that fit together to form God's one big story. The epic adventure of how He created us and loves us so much that He made a way to rescue us. As we travel through the Bible, from Genesis to Revelation, we discover people who met God and found their lives changed forever. Jumbi, Chariot, Jombre, Jumbi, Sijak. Baro, Chariot, Jombre. Wow, Tisia hebat sekali ya. Tisia ini umur berapa sih? Kok hebat begini sayang? Aku umur 7 tahun, kelas 1 SD. Wah, 7 tahun. Gimana sih ceritanya sampai Tisia bisa taekwondo? Mama dan Papa yang suruh Tisia les taekwondo. Oh gitu ya, jadi mama papa ya. Hebat, Tisia mau menurut. Latihannya berapa kali nih? 2 kali dalam seminggu. Oh, susah nggak sih latihan taekwondo itu? Apa Tisia pernah menangis saat latihan karena susah gerakannya? Iya, pernah saat latihan gimnastik karena ada gerakan yang bikin sakit, jadi Tisia menangis. Oh, tapi Tisia hebat ya. Tetap latihan sampai hari ini ya? Iya. Oh, walaupun latihan terus Tisia nggak menyerah. Dan memang nih
Tisia hebat sampai hari ini. Pernah menang jadi juara taekwondo. Wow, selamat ya. Senang gak? Iya. Oh iya. Oh ini piagamnya ya? Wah, piagam penghargaan kalau Tisia pernah menjadi juara. Wah, taekwondo ya? Wah, hebat ya adik-adik. Tisia juga mendapatkan medali tuh. Medalinya ada 2 lagi tuh. Wah, hebat sekali. Wah, Tisia hebat sekali. Juaranya di mana itu? Juara 1 taekwondo di kabupaten. Oh ya, di kabupaten lagi. Bukan di kelas loh, tapi antar daerah itu. Hebat. Selain taekwondo, apa ada les lainnya yang Tisia ikuti? Ada. Apa aja? Les poas seminggu sekali, les piano dan les Inggris, Mandarin dan gimnastik. Waduh, wow. Banyak sekali ya lesnya ya. Oh iya, Sempua itu apa sih? Cara menghitung dengan alat ini. Jadi ini ya rupanya Sempua itu. Oh, jadi dengan alat ini jadi cepat ya menghitungnya ya? Iya. Oh, coba nih Tisia, Kareti cek ya. Oke, kalau 12 ditambah 8 ditambah 94 ditambah 85 jadi berapa itu? 102. Oh, cepat begitu ya? Cepat sekali menghitungnya. Betul itu? Wah, hebat sekali ya adik-adik. Tapi coba Kareti akan cek dulu ya. Kareti harus pakai alat ini. Kalau Tisia langsung jawab. Oke. Wah, benar adik-adik. 202. Tepat banget. Tisia, apakah Tisia pernah mengalami kesulitan belajar Sempua itu? Tidak. Kadang susah, kadang juga gampang. Oh, tapi Tisia terus latihan ya? Iya. Tidak berhenti dan gak putus asa ya? Iya. Iya, terus aja latihan, kata papa dan mama harus rajin latihan. Jadi Tisia pernah jadi juara harapan se-Jawa Barat. Wow, keren sekali. Tuhan bangga pada Tisia karena Tisia anak yang bertanggung jawab, mau mengembangkan talenta yang Tuhan berikan pada Tisia. Maju terus ya Tisia. Terus berlatih, semangat, dan terima kasih Tisia udah mau ngobrol sama Kareti. Tuhan berkati ya. Wah, Kareti, aku kagum sekali nih sama Tisya yang masih kecil. Usia 7 tahun, tapi sudah punya banyak talenta yang hebat. Bisa taekwondo, bisa hitung cepat, bisa bahasa Mandarin, dan bisa main piano pula. Belum lagi belajar di sekolahnya. Wah, hebat banget ya adik-adik. Iya, betul banget ya adik-adik. Kareti juga kaget, masa ada seorang anak yang masih kecil, tapi wow, bisa punya banyak kemampuan. Kareti juga kagum pada papa dan mamanya, karena kan mereka
yang berhasil nih mendidik Tisia, adik kita, untuk dapat mengembangkan talentanya atau bakatnya. Iya betul. Sebagai orang tua, pasti mereka berhasil menjadi orang tua yang bertanggung jawab mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada anaknya. Ya, ini menunjukkan bahwa kamu dapat dipercaya sesuai yang diharapkan darimu. Kak Reri percaya nih, Tuhan sudah memberikan talenta atau kemampuan pada setiap adik-adik juga. Karena itu adik-adik kita akan diingatkan kembali untuk menunjukkan bahwa kamu dapat dipercaya sesuai yang diharapkan darimu. Responsibility. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar untuk hidup bertanggung jawab dengan cara mengembangkan talenta. Yuk kita katakan bersama, aku bertanggung jawab jika aku mengembangkan talentaku. Tuhan Yesus juga mengajarkannya untuk kita melalui suatu perumpamaan yang tertulis di dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Tuhan Yesus ingin agar kita semua bisa mengembangkan talenta yang telah Ia berikan pada kita semua, supaya hidup kita semakin serupa seperti Kristus. Betul sekali Kak Debbie. Adik-adik, ketika Yesus bercerita mengenai perumpamaan ini, Ia menjelaskannya dengan talenta. Pada masa Tuhan Yesus hidup di bumi, talenta itu memang sama dengan yang namanya uang pada zaman sekarang. Akan tetapi kata talenta bisa berarti juga suatu kepandaian atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Oh, aku tahu. Kadang-kadang orang juga menyebut kemampuan tersebut sebagai bakat yang dikaruniakan Tuhan kepada seseorang. Atau bisa juga berarti sesuatu yang memang kita miliki saat ini. Seperti contohnya adik kita Tisha yang memiliki talenta atau kemampuan taekwondo. Bisa sempoa, bisa bahasa Mandarin dan masih banyak lagi. Yes. Dan dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menjelaskan tentang seorang tuan atau atasan yang mau bepergian ke luar negeri. Lalu memanggil hamba-hambanya dan ia mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Kemudian hamba yang menerima 5 talenta itu mulai menggunakan uang itu dengan baik. Sehingga ia mendapat untung 5 talenta. Dari 5 talenta bertambah 5 talenta berarti jadi berapa sekarang adik-adik? 10 talenta. Wah, hebat ya. Ini seperti Tisha dan adik-adik yang diberi kepercayaan lebih dari 1 kemampuan, misalnya kemampuan taekwondo. Setelah Tisha berhasil mengembangkan kemampuan taekwondonya, diberi lagi kepercayaan untuk belajar sempoa. Lalu ia kembangkan lagi dan ia diberi kepercayaan lagi untuk belajar bahasa Mandarin dan kemampuan lainnya. Ya, betul sekali. Papa dan mamanya akan melihat apakah Tisia sanggup untuk mengembangkan talenta yang ada pada dirinya. Dan ternyata sanggup. Sehingga Tisia berhasil mendapat juara bahkan dalam kemampuan yang dimilikinya itu. Seperti itulah kira-kira arti dari perumpamaan tentang talenta ini. Lalu sekarang hamba yang menerima 2 talenta juga berusaha mengembangkan kepercayaan 2 talenta yang telah diterimanya itu. Dan ia pun berhasil mengembangkannya dan mendapat untung 2 talenta. Sekarang ia memiliki berapa talenta adik-adik? Ya, 4 talenta. Lalu bagaimana dengan hamba yang 1 lagi? Yang dipercayakan 1 talenta saja. Hamba yang menerima 1 talenta ini pergi dan menggali lubang di dalam tanah.
Lalu apa yang dia lakukan? Iya adik-adik, menyembunyikan uangnya itu. Uang dari tuannya itu dikubur. Ups, orang ini berarti tidak mengembangkannya. Ya kan Kak Reti? Ya. Malah mengubur talenta yang dipercayakan kepadanya itu. Berarti ia menyia-nyiakannya. Wah, sayang sekali ya. Iya, coba bayangkan kira-kira bagaimana perasaan dari sang tuan yang telah memberikan kepercayaan itu. Tentu sedih dan kecewa karena kepercayaan yang diberikannya itu menjadi sia-sia. Dan hamba yang diberi kepercayaan itu diharapkan bisa menjadi orang yang berkembang, tetapi ia malah menyia-nyiakannya. Sayang sekali kan adik-adik? Sama nih. Seperti saat adik-adik diberi kepercayaan oleh papa dan mama atau gurumu untuk melakukan sesuatu. Misalnya ya, mengikuti suatu lomba. Entah itu menyanyi, atau futsal, atau olahraga lain, atau mungkin menggambar. Tetapi adik-adik tidak bersedia untuk berlatih, sehingga kemampuannya tidak menjadi lebih baik. Dan akhirnya tidak bisa mengikuti lomba dengan maksimal. Wah, sayang sekali ya. Padahal walaupun tampaknya ini suatu kepercayaan yang sederhana, anggap ini satu talenta. Tetapi jika tidak dikembangkan dengan baik, tetap saja sia-sia ya Kak Reti. Betul. Yuk, coba kita simak bersama perumpamaan tentang talenta ini dalam tayangan ini. The parable of the talents from Matthew chapter 25, verses 14 to 30. Jesus told his disciples this parable. A man going on a journey called in his servants and entrusted his possessions to them. To one he gave 5 talents, to another 2, to a third 1, to each according to his ability. Then he went away. Immediately the one who received 5 talents went and traded with them, and made another 5. Likewise the one who received 2 made another 2. But the man who received 1 went off and dug a hole in the ground and buried his master's money. After a long time, the master of those servants came back and settled accounts with them. The one who had received 5 talents came forward, bringing the additional 5. He said, "Master, you gave me 5 talents. See, I have made 5 more." His master said to him, "Well done, my good and faithful servant. Since you are faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy." Then the one who had received 2 talents also came forward and said, "Master, you gave me 2 talents. See, I have made 2 more." His master said to him, "Well done, my good and faithful servant. Since you are faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy." Then the one who had received the 1 talent came forward and said, "Master, I knew you were a demanding person, harvesting where you did not plant, and gathering where you did not scatter. So out of fear I went off and buried your talent in the ground. Here it is back." His master said to him in reply, "You wicked, lazy servant! So you knew that I harvest where I did not plant, and gather where I did not scatter. Should you not then have put my money in the bank, so that I could have got it back with interest on my return? Now then, take the talent from him and give it to the one with 10. For to everyone who has, more will be given, and he will grow rich. But from the one who has not, even what he has will be taken away. And throw this useless servant into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth." Wah, senangnya bagi mereka yang berhasil mengembangkan kepercayaan yang telah diberikan itu. Sangat membanggakan bukan? Bila kita menerima pujian seperti yang dikatakan oleh sang tuan dalam perumpamaan ini. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan berarti adik-adik berhasil menunjukkan bahwa kamu dapat dipercaya sesuai yang diharapkan darimu. Responsibility. Adik-adik, Tuhan bisa memberikan talenta, bakat, kemampuan, keterampilanmu, tapi juga
Tuhan memberikan kepercayaan lainnya seperti uang, waktu, barang yang kalian miliki, dan juga kesehatan. Tuhan ingin agar kita bertanggung jawab dengan semua hal itu yang telah diberikan Tuhan kepada kita semua. Semua itu menjadi tanggung jawab kita untuk memelihara dan mengembangkannya. Untuk bakat yang ada padamu, ayo bertanggung jawablah dengan rajin berlatih. Uang yang adik-adik miliki, gunakanlah dengan bijak dan tabung dengan baik. Isilah waktu yang adik-adik miliki dengan kegiatan yang membuat adik-adik dekat dengan Tuhan. Berdoa, baca firman, lalu belajar. Istirahatlah yang cukup, makan minuman yang sehat, dan bermain dengan bijak sehingga waktumu tidak menjadi sia-sia. Tuhan tahu kemampuan setiap adik-adik loh. Tuhan ingin kita semua bertanggung jawab untuk mengembangkan talenta yang kita miliki. Karena itu firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 14a mengingatkan kita semua. Coba bacakan bersama. Let's read the Bible. B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E, the B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. 1 Timotius 4 ayat 14a. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu. Dengan membuat pilihan yang bijaksana, yaitu hidup bertanggung jawab dengan cara mengembangkan talentamu, maka adik-adik akan menerima pujian dari Tuhan Yesus. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Dalam perkara yang lebih besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kuku, kuku. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku, kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kuku, kuku. Bagi adik-adik Star Kids, dalam ibadah onsite telah mengisi kartu harapan dan tanggung jawab. Supaya harapanmu bisa terjadi, lakukanlah tanggung jawabmu. Lakukanlah mulai dari hal kecil yang dapat adik-adik lakukan. Dan percayalah, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kita ingat kembali ayat hafalan kita pada bulan ini. Let's sing it! Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10a. Adik-adik hebat, sudah bertanggung jawab dengan mengikuti ibadah online ini. Atau adik-adik juga yang mengikuti ibadah onsite selama bulan Januari ini. Berarti adik-adik sudah bertanggung jawab mengutamakan Tuhan.
adik-adik juga sudah belajar di minggu kedua untuk bertanggung jawab dengan cara setia melakukan tugasmu. Dan hari ini adik-adik telah belajar bagaimana hidup bertanggung jawab jika adik-adik mengembangkan talentamu. Puji Tuhan. Sekarang mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, terima kasih untuk kepercayaan yang Kau berikan sehingga kami memiliki kemampuan, talenta, waktu, uang, barang, dan kesehatan. Kami berdoa supaya kami dapat bertanggung jawab mengembangkan talenta yang Engkau berikan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu, kesehatan, dan semua yang kami miliki. Ingatkan kami untuk menghargainya dengan cara hidup bertanggung jawab, menggunakannya dengan bijaksana sehingga hidup kami akan berhasil dan menyenangkan hati-Mu. We love you Jesus. Amen. Tidak aku mau pulang saja, mau langsung mengerjakan PR sampai besok Andi. Ya sudahlah kalau itu maumu, sampai besok juga. Wah, PR nomor 4 susah sekali. Coba aku lihat catatan yang diberikan Bu Guru dulu. Harus semangat nih mengerjakannya sampai bisa. Oh iya, soal ini kan sudah pernah dicontohkan Bu Guru. Untung tadi aku memeriksanya dulu. Hore, akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan dapat nilai bagus. Wah, masih sore nih, masih bisa istirahat. Untung tadi aku tidak ikut Andi bermain. Kalau ikut, bisa-bisa aku belum selesai mengerjakan PR. Aduh, karena kasihkan main aku sampai lupa ada PR. PR-nya susah sekali lagi. Ini nomor 4 bagaimana mengerjakannya ya? Ya ampun, sudah pukul 10 lagi. Ah, sudahlah aku mengasal saja isinya. Habis aku tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Ayo anak-anak, keluarkan PR-nya, kumpulkan di depan. Ina, PR-nya susah sekali ya. Kamu bisa tidak mengerjakannya? Memang sih ada yang susah, tapi karena aku mengecek catatan dari Bu Guru, jadi ya bisa deh menyelesaikannya. Setelah ibu memeriksa PR kalian, ternyata ada yang mendapatkan nilai 100, yaitu Ina. Selamat Ina. Selamat ya Ina, kamu mendapatkan nilai bagus. Kamu pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu. Iya, saya memang mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Karena belajar dengan giat, saya dapat nilai 100. Saya senang sekali. Baiklah Ina, kamu boleh kembali ke tempat duduk. Wah Ina, selamat ya kamu dapat nilai 100. Coba saja kalau kemarin aku tidak main dulu sebelum mengerjakan PR, pasti aku juga dapat nilai bagus. Iya Andi, makanya kalau ada PR lebih baik dikerjakan dulu baru bermain. Kamu juga harus kerja keras ya mengerjakan PR-nya. Jangan hanya karena susah lalu putus asa tidak mau mengerjakan lagi. Pokoknya harus semangat ya. Good job Bina, kamu bertanggung jawab melakukan tugasmu. Kamu bijak dalam menggunakan waktu yang kamu miliki. Saat kita bertanggung jawab dengan waktu yang diberikan, kita mengalami hal yang baik dan menerima pujian dan penghargaan. Ya, betul. Itulah yang Tuhan Yesus ingin dalam hidup kita, yaitu kita bertanggung jawab dengan apa yang diberikan kepada kita. Karena itu, yuk kita semangat mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan pada setiap kita. Oh iya, kita klik like, subscribe, share ibadah online Star Kids yuk. Klik! Bagi teman-teman yang tinggal di kota Bandung, ayo hadir ibadah onsite Star Kids yang akan lebih seru dan ada games, hadiah, bertemu dengan lebih banyak teman lagi. Ditunggu ya di ibadah onsite Star Kids. Informasi tempat dan jam ibadah ada di website Fajar Pengharapan. Memberi persembahan adalah tanggung jawab kita dalam menggunakan uang yang Tuhan berikan dengan bertanggung jawab.
Semua uang persembahan ini akan terus digunakan terus mengembangkan ibadah online dan ibadah onsite Star Kids. Papa, mama, atau orang terdekat dapat membantumu untuk memberi persembahan melalui bank atau scan QR. God bless you. It's quiz time. Tuliskan satu talenta ataupun bakat apa yang teman-teman miliki. Dan harus tanggung jawab apa yang harus dilakukan supaya talenta teman-teman dapat dikembangkan. Lalu kirimkan jawabannya ke nomor hotline ini untuk mendapatkan hadiah yang langsung dikirim ke rumah loh. Tetap semangat mengisi tahun 2025 ini dengan hidup bertanggung jawab. Kembangkan talenta supaya hidup kita lebih berhasil dan memuliakan Tuhan. See you guys next week. Bye.